Nasabah itu kan bisa boleh dibilang ada dibagi tiga lah. Ada yang price hunter, ada process hunter, ada relationship hunter. Kan ada, kalau dulu kita lihat sekali 30 tahun, sekali 20 tahun, sekali 10 tahun krisis, sekarang mungkin setiap 5 tahun, 3 tahun, tiap tahun. Jadi harus selalu setahun 3 kali kita krisis begitu ya. Namanya krisis, kehidupan harus tetap berjalan. Ya. Sehingga kita lihat kehidupan mana yang kita bisa penuhi, sehingga kita memberi kontribusi kepada masyarakat. Jadi krisis itu kesempatan kita untuk bisa melakukan inovasi yang lebih kuat. Deposito green, sehingga setiap orang, dulu setiap orang deposito bisa naruh deposito sembako, sekarang pohon. Ya itu tadi, aku nggak punya ilmunya. It's very simple. Kalau otak marketingnya satu, saya bukan hanya memberikan pesan, tapi juga meneteskan pesan. Kondisi perekonomian dipandang berbeda-beda oleh kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk juga oleh para pelaku usaha. Saya ketika melihat dunia berubah, saya sering mengatakan bahwa yang membuat kita bisa maju atau mundur pada akhirnya adalah strategi kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ekonomi bisa naik, bisa turun, tetapi kondisi setiap perusahaan, setiap usaha tidak sama. Tergantung bagaimana pelaku itu bisa menangkap dan melihat kesempatan-kesempatan dan kemudian keluar dari beragam perangkap. Apalagi situasi hari ini memasuki tahun 2025 dalam situasi yang berbeda sama sekali. Bisnis landscape telah berbeda. Oleh karena itulah saya ingin mengajak Anda pada pelaku usaha, kalau selama ini kita bicaranya adalah bank besar, bank umum, kali ini saya ingin mengajak Anda melihat BPR. Selamat datang di Cafe Berisi, Pak Kaman Siboro. Terima kasih Prof, dengan senang hati bisa ketemu kembali. Ya, terima kasih. Jadi Pak Kaman Siboro ini adalah Preskom BPR Universal. Siap. Dan sudah lama punya pengalaman panjang sekali di bank umum. Siap. Kemudian Bapak sekarang mengembangkan BPR ini. Sudah berapa tahun BPR ini berjalan? Sudah 20 tahunan. 20 tahunan. Ya. Luar biasa. Dan sekarang benar-benar fokus di situ. Fokus. Ya. Pak Kaman, kita bicara dulu tentang tadi saya sebutkan kondisi ekonomi dilihat tidak sama, tergantung bagaimana saudara merespons. Ya. Nasib ya bisa saja sudah diramalkan, tapi kan bagaimana kita meresponsnya begitu. Betul. Ya. Pak Kaman, tolong ceritakan apa atau bagaimana kondisi perekonomian di mata perbankan tuh melihat ekonomi itu sekarang seperti apa, Pak? Terima kasih Prof. Ya. Memang melihat kondisi yang berjalan, sebenarnya kita kan baru melewati residu COVID. Residu COVID. Belum tuntas 100%. Belum. Ya. Ketentuan OJK-nya sudah menyetop, tapi bagaimanapun kita sudah punya pengalaman menghadapi segala macam krisis, termasuk yang paling terakhir COVID. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa melewati dengan baik. Dan sekarang ini COVID itu belum selesai, tiba-tiba kita menghadapi yang namanya geopolitik yang sedikit ini, daya beli masyarakat sedikit berkurang. Tapi Universal, terutama kami sangat meyakini setiap ada krisis selalu ada kesempatan. Nah, ini memang bagaimana kesempatan itu selalu kita siasati dengan melakukan beberapa persiapan-persiapan, sehingga dalam hal ini kita meningkatkan tingkat equilibrium kita levelnya itu, sehingga kita bisa lebih siap untuk beberapa hal. Gitu Prof. Jadi memang itu pasti akan ada. Kalau dulu kita lihat sekali 30 tahun, sekali 20 tahun, sekali 10 tahun krisis, sekarang mungkin setiap 5 tahun, 3 tahun, tiap tahun. Jadi harus selalu setahun 3 kali kita krisis begitu ya. Saya jadi ingat ucapannya Kennedy. Dia mengatakan krisis itu dalam bahasa Mandarin itu ada 2 kata. Wei Qi. Opportunity in dangers. Yang lain lagi mengatakan dangers in opportunity. Jadi yang satu melihat opportunity, yang satu melihat dangers. Jadi Bapak melihat yang mana ini? Saya selalu merasa karena kita bisa mendirikan BPR ini pada saat itu karena ada krisis. Sehingga pada saat krisis itu banyak beberapa bank yang tutup, sehingga kesempatan itulah yang saya manfaatkan. Karena namanya krisis, kehidupan harus tetap berjalan. Sehingga kita lihat kehidupan mana yang kita bisa penuhi, sehingga kita memberi kontribusi kepada masyarakat. Jadi krisis itu kesempatan kita untuk bisa melakukan inovasi yang lebih kuat. Gitu. Jadi tadi disebutkan daya beli sedikit menurun. Kelas menengah juga sekarang menurut data dari BPS juga mengalami penurunan. Ekonomi menurut Bapak, walaupun situasinya seperti itu ramai dibicarakan,
tapi ada opportunity-nya. Buktinya apa Pak Kaman yang dilihat oleh BPR ini? Pada saat COVID itu boleh dibilang beberapa bank itu mengalami kesulitan. Ya. Fly to the quality. Jadi orang dari kecil-kecil pergi ke bank besar. Nah, pada saat itu kita melakukan beberapa inovasi produk, antara lain deposito peduli, juga mobile banking. Itu justru kita bisa bertumbuh sampai 5 kali lipat dibanding tahun sekarang pada tahun 2000, 2020 sampai sekarang. Nah, sekarang terjadi lagi nih kan, Prof. Malah justru sebelum ini terjadi, kita 1,5 tahun yang lalu kita udah melakukan merger di grup kita untuk meningkatkan level equilibrium kita. Jadi modalnya lebih kuat. Lebih kuat, sehingga kita produknya bisa diversifikasi pasarnya, penetrasi pasar bisa lebih luas gitu loh. Nah, di situ membuat kita, sehingga kalau kita lihat sekarang ini kan bisnis pasti melakukan, kalau orang mau belanja pasti pilih mana yang paling murah, mana yang paling mudah, mana yang paling cepat, mana yang beri diskon. Itu pasti normatifnya konsumen lah. Nah, yang ini kita bisa lakukan, smart consumer. Sehingga kita mesti melakukan itu ke dalam. Apa itu? Sehingga dengan kita melakukan volume lebih gede, sehingga pricing juga bisa lebih turun. Jadi Bapak bikin lebih efisien. Lebih efisien. Lebih efisien, oke. Sehingga mungkin produknya akan lebih tinggi, sehingga price yang kita jual ke nasabah makin, sehingga nasabahnya juga makin bisa mendapatkan produk yang lebih bermanfaat. Jadi bunga pinjaman bisa lebih rendah daripada yang lain. Waktu saya buka pertama bank ini karena modalnya kecil, saya jualannya mesti 2,5% flat, is mean bisa 40%. Tapi kalau sekarang nggak bisa, 1% pun udah bagian dari, menurut saya mesti jalan. Nah, itu adalah bagian dari proses karena makin efisien kan. Nah, untuk makin efisien memang ya mesti didukung dengan beberapa inovasi teknologi, antara lain digital proses, sharing infrastruktur, sharing dalam hal melakukan hal-hal lain yang strategik, apakah IT, apakah training, jadi apakah jangan semua. Bikin sendiri sehingga capital capex kita lebih besar, tapi ini bisa di-sharing dengan bank-bank lain, dengan kompetitor. Betul. Jadi kompetitor bisa saya ajak ngobrol, dijadikan kawan begitu ya. Kami menginisiasi bahwa daripada ini BPR nggak bisa survive, kita lakukan sindikasi, sehingga itu dengan melakukan sindikasi kita bisa melayani nasabah lebih baik dan lebih cepat dengan proses yang risk manajemennya kita lihat bersama, operasi yang bisa bersama, sehingga bisa berkonsumsi lebih baik. Saya kawan-kawan BPR ini nggak berantem sendiri gitu loh. Kalau koperasi kredit bagaimana? Itu bisa juga kerjasama? Kalau koperasi kredit memang karena regulasinya juga sekarang ini masih Departemen Koperasi berbeda, kita masih berbeda, Prof. Nggak bisa dengan sharing teknologi dengan mereka. Nggak sama ya? Kebutuhannya tidak sama. Kita urai dulu ke belakang tadi yang disampaikan. Prof. Jadi di masa COVID itu tadi ada apa? Kredit peduli. Ya, deposito peduli. Deposito peduli. Apa itu deposito peduli? Deposito peduli di mana bahwa setiap orang menempatkan deposito tertentu. Para deposan itu, nasabah itu punya hak untuk mendapatkan deposito sembako. Jadi sembako itu bisa menghidupi satu keluarga. Nah, jadi kalau misalnya saya orang taruh 2 miliar, dia dapat 100 paket sembako. Untuk itu dibagi-bagi orang-orang miskin. Oh, dia bawa sendiri. Dia bawa sendiri. Happy sekali Jadi nggak dia tumbuh rasa sosialnya. Itu yang kita pingin, rasa sosial tumbuh, rasa sosial di dalam diri, sehingga itu mendapat multiplier effect. Apa efeknya dengan mereka happy seperti itu? Dari mana Pak Kaman dapat ide deposito peduli itu? Zaman COVID dulu kan kita lihat banyak orang yang nggak makan karena restoran tutup, hotel tutup, mall tutup. Buat saya itu nggak punya pendapatan. Gimana orang ini nanti kalau nggak dikasih makan pasti jadi masalah. Sehingga dengan kita berikan itu, sehingga orang-orang yang berikan merasa sosialnya timbul. Dan saya lihat dia nggak berhenti di situ, udah mulai juga rasa sosialnya bisa punya efek multiplier yang lebih. Jadi beranjak dari pengamatan. Pengamatan. Seperti itu. Terus kemudian ditawarkan deposito peduli, mereka mendepositokan uangnya, dan mereka kemudian bisa bawa pulang itu. Dibagi-bagi. Anda lihat sendiri bahwa mereka harus ada buktinya, foto, tanda terima, karena saya bilang nggak mau saya itu dimakan sendiri itu. Dan harus. Itu ngefek ya? Sangat ngefek. Jadi nasabah tambah selama COVID itu. Nambah. Mereka pindahkan dari bank lain ke situ. Nambah, sangat berdampak. Masyarakat kita itu pada dasarnya generous ya. Senang dengan hal-hal seperti ini. Betul, karena sebenarnya pada dasarnya manusia itu kan diciptakan untuk punya meaningful. Cuman kadang-kadang
karena kesibukan, karena dorongan sana sini nggak ada yang mikirin. Tapi Universal itu coba membuat supaya jangan hanya sekedar kredit, tapi memiliki makna yang lain lebih dari yang kita harapkan, sehingga lebih dalam kepedulian sosialnya itu kita tingkatkan. Gitu. Ya. Jadi di masa itu terjadi seperti itu. Sekarang masih diteruskan deposito peduli? Nah, dengan inisiasi ini dan kita lihat punya impact yang lain, baik terhadap karyawan kita sendiri maupun terhadap lingkungan kita, sehingga bertumbuh. Kami mungkin sekarang kita perhatikan juga adanya lingkungan yang kurang sehat. Adanya misalnya di perkotaan yang bernapas pun orang mungkin udah panas, udah saya ini. Kadang-kadang lihat orang lari jogging di Senayan. Belum kita lihat yang di Los Angeles sana, bagaimana itu. Begitu kota modern, kurang apa, akhirnya juga habis. 200 km persegi. Habis. Nah, makanya kami udah ini sosialisasikan, ada namanya produk Deposito Green. Deposito green, sehingga setiap orang dulu setiap orang deposito bisa naruh deposito sembako, sekarang pohon. Nah, jadi cocok itu. Nanti pohonnya tanam sendiri atau nanti dia tunjuk misalnya, sehingga dia ada namanya, pohonnya nama siapa, sehingga nanti kita ajak jalan-jalan di mana pohon itu, ayo kita lihat. Jadi kita rasional ya, karena sekarang rumah orang kecil-kecil sesuai kebutuhan, kadang-kadang karangan nggak ada, tapi dia bisa berikan pada orang lain dan dia pastikan itu ditanam. Suatu saat kalau dia pengen lihat, kita ajak, ini loh pohon. Karena saya yakin seeing is believing lah. Ya, apa di lingkungan kita yang kira-kira perlu kita penuhin aja supaya semua punya manfaat. Jadi saya suka terima dari kawan-kawan saya yang jogging di daerah Jakarta Pusat begitu ya, Selatan Pusat, dan mereka jogging di Senayan. Saya kalau sore datang ke situ saya lihat orang senang sekali, udah tiba-tiba keluar dari mobil sudah dengan pakaian olahraga begitu ya. Tapi terus kemudian mereka kirim ke saya, aduh udaranya kayak begini, panas, kotor udaranya. Dan banyak pilot yang sering mengirim foto begitu ya, mengenai udara, warna dari udara tuh warnanya agak kuning begitu Jakarta begitu ya. Memang mengerikan. Maka itu di tempat ini pun kami tidak tebang pohon, Pak Kaman. Ya, di situ senang nih. Ini contoh yang nyata, green yang sehat. Ini ada pantry di situ, Pak Kaman. Kami sempat ribut dengan tukangnya karena minta ditebang pohon itu ya. Tidak pernah dilihat di dalam dapur ada pohon naik ke atas. Saya diminta izin, jadi saya dipanggil, saya bilang tunggu, jangan dulu lakukan apa-apa, tunggu saya pulang, saya lagi luar kota gitu ya. Ketika jadi, saya bilang, lo lakukan berbagai cara supaya pohon ini hidup, nggak ditebang. Jadi di tengah dapur itu ada pohon, dan pohonnya makin besar. Itu pohon bisbul itu. Saya sendiri tidak pernah lihat buahnya, saya tidak tahu apakah dia akan berbuah di sini atau tidak. Tapi saya memberikan kesempatan dia untuk hidup di sini begitu ya. Nah, makanya di beberapa pohon itu ada tulisan di bawahnya, terima kasih telah membiarkan aku hidup di sini. Nah, aku adalah bungur. Usiaku sudah 80 tahun. Menurut orang-orang tua di sini, ini udah 80 tahun, Pak. Ya, jadi pohon itu memang sangat penting sekali. Sangat penting. Saya suka kesini. Sebelum kita mutar ke belakang. Ini rumah perubahan, berubah terus si pohonnya berubah. Kami diberkahi dengan pohon yang bagus-bagus ya. Tapi begini, Pak Kaman. Dari COVID, deposito peduli. Itu efek. Sekarang masuk ke deposito green. Green ya, dengan pertimbangan semakin itu, dan anak-anak muda, berarti anak muda kan ini yang masalah tertantang dan kepentingannya kan anak muda ini, karena kita ini kan orang tua ini kan bukan bukan memberi warisan, tetapi kita kan meminjam sebetulnya dari anak-anak kita begitu ya. Bapak Indian mengatakan demikian. Jadi Bapak sudah rasakan ini adalah anak muda jadi yang datang ini. Sudah dirasakan, sudah efek di situ ya. Kita lihat dari yang antusias itu anak mudanya yang musik. Karena memang sekarang kan orang maunya glamping kan. Jadi nggak mau dia ke kota-kota, dia nikmatin sesuatu yang berbeda. Di sana, tapi mereka menikmati suasana seperti itu. Dan banyak sekali di konten di YouTube saya lihat orang mulai masuk menjelajahi hutan. Dan mereka bawa senjata, tapi mereka katakan kami tidak berburu. Ini alat ini hanya untuk membela diri dalam keadaan diperlukan. Kami tidak gunakan untuk berburu. Dan saya lihat anak-anak ini semakin sadar terhadap lingkungan. Ya. Baik Pak Kaman, di sini kopinya enak. Siap. Para tamu-tamu kami saya selalu tawarkan, kita ngopi dulu ya di sini ya, supaya Bapak bisa menikmati. Walaupun tadi saya lihat sudah berapa cangkir Bapak minum. Kalau masih kuat kopi lagi? Masih ya? Siap, Oke, kopi inspirasi atau kopi? Kopi inspirasi. Inspirasi, saya ikuti kopi inspirasi dua ya. Oke, baik. Pak Kaman, jadi
ini adalah situasi yang berbeda. Post-COVID, banyak orang yang kena ekornya, residunya, yang Bapak katakan tadi. Ya. Tapi terus kemudian pemerintah merespons kan. Dan tadi Bapak sebutkan, kami melakukan merger sehingga bisa lebih efisien. Merger itu dengan siapa? Nah, merger ini kan kalau zaman dahulu kan ketentuannya tidak membolehkan BPR itu punya cabang di luar provinsi. Hanya boleh dalam satu provinsi. Dalam satu provinsi, satu pemilik di satu provinsi. Jadi kita nggak boleh kemana-mana. Nah, sekarang dengan COVID, kita coba pengaruhi para pemberi peraturan dan disetujuin sehingga kami yang pertama mengambil kesempatan untuk ambil merger itu sebelum disuruh-suruh. Jadi ada POJK tentang BPR untuk merger. Boleh merger antar provinsi sehingga akan lebih efisien, sehingga kantor pusatnya satu, sehingga yang lain menjadi cabang. Menjadi cabang. Itu berapa bank Bapak merger? Saya mergerin yang terakhir baru bulan lalu selesai itu 4 bank dari Riau, Jambi, Kalimantan, sama yang Jabodetabek. Kalimantan di mana? Pontianak sama Siantan. Di Riau, di Kerinci, sama di Kota Pekanbaru. Di Jambi, Medan belum. Jadi kita adanya di situ dulu step awal. Dan memang kita mulai dulu 4 ini untuk step 1-nya dulu. Next-nya mungkin kita akan. Jadi kalau dulu kan berarti masing-masing bank harus menghadap pada OJK masing-masing daerah setempat. Sekarang jadi satu semuanya, lebih efisien. Jakarta lebih efisien. IT bisa di-sharing bersama. Nah, itu yang paling bermanfaat. Kan kalau BPR itu untuk bisa mobile banking kan harus punya izin khusus dari BI, OJK. Nah, kalau sekarang mau jadi mobile bank, kalau tidak jadi mobile bank, mana bisa bertahan teman sekarang? Makanya sekarang dengan kita merger semua di Riau, di Sumatera kan bisa dijual produk itu. Itu salah satu manfaat, sehingga boleh dibilang yang Prof selalu ajarin sharing ekonomi. Sharing ekonomi. Dulu ketika saya menyampaikan itu banyak yang tidak mengerti bahwa taksi online pun sebetulnya adalah sharing ekonomi gitu ya. Masing-masing yang kendaraan itu milik rakyat, jadi tidak perlu punya sendiri begitu ya, dan akhirnya kemudian mereka bisa berkembang menjadi sangat besar. Dan kalau kita bicara tentang teknologi informasi, dunia digital ini, bagi bank besar itu, bank umum bank besar kan tidak jadi masalah karena mereka besar sekali kapasitasnya, modalnya banyak. Tapi bagi BPR matters itu ya. Sangat matters. Kalau nggak dia harus bikin sendiri, nggak bisa. Kalau sekarang itu luar biasa. Core banking aja kalau diurus sendiri juga nggak gampang kan. Tapi dengan ini kan menjadi satu. Yang lain tinggal urusannya adalah dijadiin cabang gitu. Oke, apalagi regulasi yang menyesuaikan diri yang berubah? Nah, sekarang memang setelah kita memiliki beberapa merger ini, kita sekarang sudah lakukan yang sebutnya rencana untuk IPO. Karena dulu ketentuannya kan nggak boleh. Jadi, walaupun misalnya modal kami sudah lebih dari yang syarat, tetap kami masuk IPO. Karena itu ketentuan sedang dibolehkan sekarang. Dulu belum boleh. Sehingga nanti akan bisa dilakukan IPO supaya masyarakat bisa memiliki modal BPR ini secara ini, karena bagian dari pewujudan misi kan, Prof. Dan kemudian kita lakukannya akan lebih transparan, risk management GCC akan lebih bagus gitu, sehingga orang bisa bersama-sama memiliki. Kalau IPO artinya jual saham ke publik, maka masyarakat yang mengawasi semakin banyak, dan tentu saja ada ketentuan mengenai transparansi dan tata kelolanya ini. Sehingga kemudian bisa menjadi lebih transparan dan kemudian bisa lebih dipertanggungjawabkan. Terlibatan masyarakat semakin besar. Tapi apa manfaatnya bagi bank ini sendiri dengan adanya IPO ini? Seperti tadi Prof sebutkan, setiap bisnis itu pada dasarnya semakin lama harus menaikkan tingkat level equilibriumnya, keseimbangan. Nah, walaupun kita misalnya sekarang modal udah lebih dari 150, tapi nggak cukup di situ. Semakin hari persaingan nasabah kan semakin dinamis, sehingga kita terus naikin juga semakin banyak, bank asing semakin menari-nari di sini. Sehingga dengan keunikan yang kita punya selalu meningkatkan itu, sehingga orang kepercayaan makin naik gitu loh. Jadi itu yang kita lakukan terus. Nah, jadi modalnya pun akan bertambah dari masyarakat dengan itu, sehingga diawasi oleh orang banyak, sehingga ownership-nya akan semakin banyak. Kalau kita lihat bagaimana asing satu persatu masuk ke Indonesia, sementara Indonesia tidak mudah masuk negara tetangga, buka ATM saja katanya repot sekali. Kita lihat satu persatu dimulai dari bank-bank Singapura membeli bank-bank di Indonesia. Jadi makin besar itu, bank Singapura. Market terbesar juga di Indonesia memang. Kemudian juga bank dari Malaysia masuk ke sini. Kemudian dari bank Jepang. dari Jepang
satu persatu itu ya. BTPN pun akan ganti nama menjadi Sumitomo Mitsui Bank Corporations. Kemudian kita juga lihat Korea. Ya, orang rajin itu yang nyari-nyari. membeli Bukopin begitu ya. Betul. Dan ada beberapa bank di sini yang mereka tangani. Itu terasa memang serangan Terasa, bank memang terasa. kita harus siapkan karena dengan adanya IPO ke pasar modal, adanya misalnya artis yang bisa masuk kan, teknologinya kan bisa sharing gitu kan, sehingga bisa semakin tumbuh makin cepat. Nah, ini juga bagian dari GCC makin naik dan menambah daya saing juga. Karena kan dengan digital gini kan udah borderless kan, semua bisa kita masuk. Baik, Pak Kaman, kopinya sudah hadir. Siap. Ya, supaya saya tadi sebelum dimulai saya bilangnya saya mintanya kopi hitam, dia mengerti. Jadi datanglah kopi hitam ini. Ya silakan Pak Kaman, kita ngopi dulu ya. Ini bagi teman-teman yang kebetulan sedang berkunjung ke daerah Jabodetabek bisa mampir ke sini. Ya, nikmati kopi inspirasi di bawah pohon. Ya, ini senang sekali. Cafe Breezy ini letaknya di bawah pohon, perlahan-lahan kemudian datanglah satwa-satwa di sini. Aneka burung itu banyak sekali. Jadi kita kalau keluar kita dengar suara kicauan burung itu banyak. Tupai yang 3 warna ada di sini. Saya kira bagus kita mendidik anak-anak kita supaya mereka juga mengalami digital detox dan bermain dengan alam. Ya, bawa anak-anak Anda untuk merasakan berlari di lapangan rumput di sini. Lapangan rumputnya lumayan cukup besar dan suasananya juga sejuk. Baik, kita kembali ke bicara tentang BPR. Saudara-saudara mungkin lebih paham tentang bank umum. Kalau kita bicara bank umum, bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Dengan segala persoalannya dan mereka tumbuh terus. Bapak dalam situasi seperti ini, apa yang membedakan BPR Universal dengan BPR lainnya? Atau dengan bank-bank lainnya? Apa sih yang membedakan? Diferensiasinya di mana jadinya? Ya, pada dasarnya saya berawal dari pemikiran bahwa nasabah itu kan bisa boleh dibilang ada dibagi 3 lah. Ada yang price hunter, ada process hunter, ada relationship hunter. 3 ini kan. Price hunter, process hunter, relationship hunter. Kayaknya process hunter gak banyak di Indonesia. Atau ada juga? Ada juga. Biasanya kan orang cari price ini. Ada juga. Berburu atau diskon. Gabungan 3-3-nya. Tapi yang ketiga relationship hunter. Oke, tapi baiklah, ada proses hunter. Ada proses hunter. Seperti apa nasabah 3 ini? Nah, kalau ya kita price hunter misalnya deposito, orang maunya bunga tinggal di bank umum kan deposito bunga cuma 3,5 atau 4%. Di kita bisa 6,75 itu price hunter kan. Nah, ada kalau misalnya kredit, ada namanya proses hunter, mau cepet. Kita 3 hari, 5 hari kita udah kasih oke setuju, kapan cair. Oh, itu proses hunter itu begitu? Proses hunter. Termasuk juga orang deposito hari itu bilitnya dia mesti keluar. Ada satu lagi, relationship hunter. Ya orang maunya diajak ngobrol, kongko-kongko, dikasih perhatian apa. Itu di Medan, di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara. Itu orang seneng antri untuk ngobrol. Terutama orang tua. Ada orang tua kan pensiunan perlu. Nah ini kita penuh, kita define gitu. Nah makanya di kita sebut tagline-nya atau brand promise-nya cepat, aman, peduli. Nah cepat prosesnya, aman hubungan kita sama peduli. Makanya kita tadi kan kita nggak sekedar kasih produk urusan uang, tapi kita peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang miskin. Sehingga orang tidak hanya sekedar dia menikmati produk, tapi lebih dari itu kita perhatikan dia bisnisnya seperti apa, kita ngobrol-ngobrol gitu. Sehingga, nah kadang-kadang dari situ ada solusi juga dia dapatkan gitu. Jadi itu sebenarnya yang membedakan kita dengan yang lain. Nah tentunya itu kan butuh growth mindset setiap orang-orang kita supaya bisa berinteraksi dengan nasabahnya. Jadi proses hunter begitu ya. Mereka ingin prosesnya cepat. Termasuk digabung dengan ada digital proses kan. Dengan mobile banking kan dia lihat saldonya 24 jam bisa lihat, mau transfer kan cepet dia. Orang kan udah nggak mau datang ke bank karena sekedar mau transfer, dia sambil tiduran transfer dari handphone. Baik, jadi itulah ketiga segmen itu, dan segmen itu kemudian ditangkap. Kalau saya bilang cepat urusannya logika, aman urusannya perasaan, peduli urusannya spiritual. Nah ini tingkatannya mesti dipenuhi. Ini anak-anak muda cocok sekali berhubungan dengan hal seperti ini karena sekarang banyak sekali yaitu merasa meaningful kalau bisa menolong orang lain ya, kepedulian dan lain sebagainya, sehingga kerelawanan ini tumbuh banyak di mana-mana, dan dalam hal ini ada green, ada deposito peduli dan sebagainya. Baik, tadi disebutkan ada rencana IPO. Perkiraan kapan Pak Kaman dilakukan IPO?
Planningnya kita sudah lakuin, Ya. tapi tetap tentunya kita ngelihat beberapa kondisi geopolitik Ya. sama kan tentunya kan orang mengharapkan IPO itu kan rasiomu seperti apa, financial ratio-nya mesti. Nah, Ya. ini kita lagi amatin terus, tapi persiapannya kita siapin. Rencana kita mungkin akhir-akhir tahun kalau kondisinya semua smooth, kalau nggak ya bisa di other day. Tapi persiapannya sudah kita mulai. Jadi ada IPO, siap-siap teman-teman bagi yang ingin melihat pertumbuhan, kita doakan agar BPR Universal ini bisa IPO dan sahamnya bisa dimiliki bersama dan kemudian ini bisa meningkatkan modal ya, Betul. modal perbankan dan bisa berkarya lebih besar lagi. Ya kita doakan. Baik. Kemudian tadi juga dikatakan salah satu hal yang penting adalah sinergi dan kolaborasi. Yes. Jadi hari ini kolaborasi yang Bapak lakukan seperti apa? Yang jelas kita selalu belajar dulu bahwa persaingan yang sehat itu adalah sesuatu yang didambakan oleh semua orang. Persaingan murni lah ya. Semua orang. Ya, Persaingan murni. Itu yang membuat sustainability lebih baik. Ya. Nah, dalam hal ini, apalagi BPR ini kan boleh dibilang modalnya nggak besar dibanding dengan bank-bank besar, sehingga ada pepatah yang bilang kalau kamu nggak bisa ngalahin ya kerjasamalah sama dia. If you cannot beat them, join them. Join them. Ya. Filosofi ini kita tahu sehingga kita kerjasama. Karena dengan kerjasama ini sebenarnya kita bisa ngomong bahwa kerjasama dalam hal sharing infrastruktur, kerjasama dalam kompetensi, kerjasama dan networking, kerjasama dalam hal IT terutama yang sekarang ini sangat keras dengan cybercrime gitu, sehingga dengan kerjasama akan lebih baik. Nah, inilah yang membuat kami sesuai tagline brand promise peduli kan, harus peduli sama kompetitor juga, peduli sama customer. Pada dasarnya kalau persaingan itu sehat, yang diuntungkan itu adalah nanti customernya. Customernya pada saat akhirnya. Begitu customernya diuntungkan, komunitasnya, lingkungannya diuntungkan, kita akan bertumbuh bersama-sama. Memang kerjasama ini dibutuhkan sehingga capex kita menjadi lebih efisien, ya, terpakai dengan lebih baik, bisa kita fokuskan pada salah satu bagian. Kemudian juga kita bisa memfokuskan kegiatan kita untuk memberikan pelayanan lebih baik dan tentu saja nasabah yang lebih diuntungkan. Ya. Itu intinya semua itu memang harus efisien lah cara kerjanya. Jadi Bapak melihat di BPR Universal ini seimbang antara deposan yang menaruh uang, fundingnya bagus di sini, ya. Kemudian juga mereka yang meminjam. Debiturnya juga bagus di sini, seimbang begitu kurang lebih. Ya, malah terakhir karena saya harus milih-milih risiko yang paling aman, ini dananya masuk terus, jadi kita bantu kawan-kawan. Ya. Manajemen risiko. Iya. Bantu kawan-kawan maksudnya bagaimana? Jadi artinya kalau ada di sana temporary short liquidity, ya kita lihat kalau kita merasa aman, just for temporary bantu. Pinjaman antar bank. Antar bank untuk memberikan dukungan sehingga mereka tidak bangkrut begitu ya. Sehingga mereka bisa tetap melayani nasabah. Tetap melayani karena kadang-kadang karena kita ngerti ya sebenarnya this is short liquidity gitu, temporary. Jadi kita coba. Jadi kita bersyukur apalagi juga kita tidak banyak BPR yang bisa kerjasama dengan rumah perubahan gitu ya. Sehingga ini juga buat gitu ya. Satu yang penting yang membuat trustnya masyarakat, apalagi mungkin mereka lihat dengan deposito peduli, ada ini juga bagian dari dirasakan bahwa duitnya itu tidak semata ditaruh dapat bunga, tapi dia melihat ada nilai tambah yang dipunyai. Jadi setelah kami bersama dengan anak-anak muda yang pada waktu itu mengerjakan Kita Bisa, kami memberikan dorongan agar muncul kitabisa.com, ya, peduli itu. Kemudian kami bertemu dengan Pak Kaman dan dari situlah kita coba untuk bekerja sama begitu ya. Karena pada dasarnya esensi dari satu kegiatan usaha itu memang adalah untuk kemuliaan Tuhan di atas muka bumi ini. Jadi kita bau-membau bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi adalah kita ingin melayani, ya, membantu sesama sebisa kita tentunya ya. Tetapi untung itu adalah pemberian Tuhan. Betul. Ya. Jadi bukan sesuatu yang dikejar dan kalau ada keuntungan pun juga masih bisa diberikan untuk kepedulian. Jadi saya kira ini adalah program yang baik sekali. Ya. Demikian percakapan kita dengan BPR Universal, Pak Kaman Siboro. Ya, kita bisa melihat dalam situasi ekonomi seperti ini, pandangan setiap orang pasti tidak sama, tapi ada kabar gembira bagaimana BPR Universal memandang ekonomi dalam situasi yang tentu saja bagi sebagian orang adalah uncertainty.
Terima kasih Pak Kaman. Sama-sama Semoga Prof, sukses, terima kasih ya. juga. Terima kasih dan stay relevant.